Gerhana bulan total itu tidak mungkin terjadi pada hari ke-13 bulan Komariah. Nah, hilal itu bertambah besar. Detik ke detik loh. Tidak harus menunggu jam-jaman. Tapi nanti jam 4 pagi itu 7 kali lebih besar dari itu loh, saya bilang. 7 kali lebih besar. Itu pasti hilal. Kita yang di timur itu malah 12 jam lebih lambat daripada orang Amerika. Jadi kalau Kemenag konsisten dengan kriterianya Mabib, mereka akan istimewa lagi. Nah, pemirsa, tidak terasa Ramadan sudah mau usai. Kita sudah mendekati hari kemenangan Hari Raya Idul Fitri nih pemirsa. Namun yang biasa jadi perdebatan adalah setiap kali penentuan 1 Syawal dan juga 1 Ramadan nih pemirsa. Lantas apa sih sebenarnya menjadi dasar terjadi perbedaan ini? Kita akan mengupas secara tuntas dengan Profesor Tono Sassono dengan kita. Tentunya pada kesempatan yang luar biasa ini dengan saya Anita Dewi. Inilah One on One. Prof, ini lagi-lagi seperti kita ketahui ya Prof, menjelang 1 Syawal, 1 Ramadan, selalu ada perbedaan pendapat nih Prof. Dan juga banyak jadi pertanyaan masyarakat menjelang Hari Raya Idul Fitri ini ada perbedaan penentuan gitu ya. Kenapa sih selalu berbeda? Nah, asal mulanya nih Prof Tono, saya pengen tahu Prof, polemik hisab dan ruqyat ini kan selalu berulang. Jadi menurut Anda sebenarnya kebuntuan ini nih Prof, murni masalah sains astronomi ataukah lebih didominasi oleh masalah otoritas dan juga interpretasi fikih? Kalau saya lebih, setelah saya pikir berulang-ulang gitu ya, malah ini sebetulnya lebih ini lagi. Ini adalah satu proyek gitu. Ini ada satu proyek yang kelihatannya sudah ada orang-orang tertentu yang saya sendiri tidak bisa identifikasi siapa anunya ya secara detail gitu ya. Tapi membuat ini satu proyek yang selalu ada, harus ada. Jadi melihat peluang ini jadi satu kesempatan gitu ya. Nah, salah satu bukti yang paling kuat adalah pada 17 Februari yang lalu pada saat akan mengawali Ramadan itu. 1 Ramadan. Ya. Itu ijtima itu konjungsi. Konjungsi itu artinya begini. Kalau sebelum konjungsi, ini bulan, ini matahari. Ya, ini matahari. Kita buminya di saya di sini. Bulan matahari. Karena matahari di atas, maka yang tersinari bulan itu bagian atasnya ini. Ya. Baik. Itulah dinamakan bulan tua. Bulan tua. Kemudian matahari itu mengejar terus, kecepatannya kan lebih sampai dia ijtima itu konjungsi seperti ini. Sehingga pada saat konjungsi seperti ini tidak ada bulan yang tersinari. Gelap total, itulah yang dinamakan dead moon. Kemudian setelah ini matahari sudah melewati dong. Sehingga yang menjadi yang tersinari bagian bulan adalah yang tersinari bagian bawah ini. Itu yang dinamakan hilal. Nah, jadi syaratnya untuk bisa melihat hilal itu harus maghrib. Karena pada saat itulah matahari meredup kan. Nah, pada 17 Februari yang lalu itu sudah terjadi. Konjungsinya itu terjadi jam 19. Oh, berarti seharusnya tidak mungkin kelihatan kan? Tapi kemudian Departemen Agama tetap mengirimkan ribuan orang, ya nggak tahu, minimal 1000 lah. Di sejumlah titik begitu ya, 100 lokasi, 100 lokasi, kalau satu lokasi itu 10 orang kira-kira 1000-an lah. Atau minimal 500 lah, 500 sampai 1000 orang. Itu kan pekerjaan yang sia-sia. Karena tidak usah dilakukan pun orang sudah bisa, ya akibatnya ya memang pasti sudah tahu lah bahwa itu tidak akan kelihatan kan gitu. Jadi timbul ada anggaran ya seperti ada anggaran yang dikeluarkan begitu yang seharusnya sebenarnya bisa diminimalisir. Iya, itu yang saya anggap bahwa ini adalah, saya kira ada orang-orang para astronom maupun saintis yang terlibat dalam tim hisab ruqyat itu yang tidak berkong kali kong lah dengan
birokrat yang di Departemen Agama, sehingga ini menjadi satu keharusan. Itu yang betul-betul mengecewakan lah menurut saya. Ini kan uang rakyat semua ini, uang teks kan, uang pajak. Jadi seharusnya ya masyarakat sadar nih bahwa kita ini dikerjain terus-terusan nih. Bukan cuma kali pertama aja loh kemarin itu. Udah ratusan kali, udah puluhan tahun seperti itu. Sudah terjadi berkali-kali di tahun-tahun sebelumnya gitu ya Prof ya. Jadi, sebenarnya harusnya ini jadi bahan pelajaran yang nggak terulang kembali dan bisa dimanfaatkan untuk hal-hal yang lain yang lebih bermanfaat gitu Persis, ya Prof. Ya untuk beasiswa anak-anak sekolah, ya kan. Karena sebenarnya bisa diefisiensi ya. Membangun sekolah kan gitu. Betul. Nggak tahu biayanya berapa, tapi silakan wartawan yang barangkali bisa. Jika pengen diulik begitu ya Prof ya. Baik Prof, ini kan ada seorang akademisi Prof yang gigih banget menyuarakan pentingnya kalender hijriah global tunggal atau KHGT ini Prof. Bisa dijelaskan nggak sih Prof secara ringkas berbasis dengan saintifik seperti apa sih Prof? Dan juga mengapa nih sistem penanggalan lokal yang saat ini sudah dianggap tidak relevan di era modern tuh sebenarnya seperti apa Prof? Bisa dijelaskan secara ringkas namun by data saintifik. Nah, begini. Pada 17 Februari yang lalu, ijtima itu konjungsi itu terjadi pada pukul 19. Yang harus diingat, jadi artinya 1 detik setelah pukul 19.01, karena konjungsinya itu terjadi pukul 19.01. 1 detik setelah itu, hilal itu sudah terbentuk, pasti terbentuk. Dengan terlihatnya hilal, maka bisa dikatakan bahwa besok tuh 1 Ramadan. Iya, gitu ya? Persis. Tidak terlihat. Tapi itu bisa dihitung dengan sangat akurat. Bisa dihitung. Dari sini ya, Prof. Nanti saya Baik. Jadi, hilal itu bertambah besar. Detik ke detik loh. Tidak harus menunggu jam-jaman, detik ke detik. Kan cepat sekali berarti itu. Bahwa bertambahnya itu, bertambah besarnya sangat kecil sekali, tapi matematik bisa menghitungnya. Dan saya bisa lakukan tunjukkan hasil hitungannya. Baik. Nah, pada saat pada 17 Februari kemarin, pada 19.01, artinya 1 menit, itu terjadi konjungsi. Maka 19.01 lebih 1 detik itu hilal sudah terbentuk, sudah lahir. Sudah lahir, baik. Dan itu terus bertambah besar. Bagaimana menghitungnya? Gampang. Purnama itu terjadi pada hari ke-14 atau ke-15. Itu 14 hari dibagi 24 jam, dibagi lagi 14 hari itu 100% kan? 100% dibagi 14 hari, dibagi 24 jam, maka per jamnya itu 0,03%. 0,03%. Kita bisa lihat, kita tidak bisa melihatnya, kita percaya bahwa itu membesar atau tidak, itu membesar. Secara matematis terlihat jelas. Iya, secara matematika ada itu, dan semakin membesar. Tidak ada yang bisa menghalangi. Siapa yang bisa menghalangi? Jadi kalau tadi tanggal 19.01 lebih 1 detik itu sudah besar, nanti jam 4 malam, jam 4 pagi, orang ketika akan berpuasa itu sudah besar. Sudah besar. Hitungan saya mungkin sekitar 0,16%. 0,16%. Masa persoalannya sekarang memang tidak bisa dilihat. Loh, kalau nggak bisa dilihat, kita bisa menghitung. Gitu. Jadi orang harus puasa, 18 Februari itu harus puasa. Harusnya kalau dari parameter hisab gitu ya Prof ya. Kalau parameternya ru'yat, berarti dia harus menunggu lagi sampai maghrib pada 18 Februarinya. Menunggunya berapa jam tuh? Udah 24 jam. 24 jam. 24 jam. Terus semakin bertambah lagi, semakin besar lagi otomatis. Tambah besar. Ketika tanggal 18 April maghribnya, itu hilal. Iya jelas dah, karena sudah bertambah besar 24 jam berikutnya kan. 24 jam kali pertambahannya setiap satu jamnya 0,03% tadi itu. Tapi tidak linear ya, karena itu matematiknya itu tidak linear. Ini hitungan kasar. Ya jelaslah tambah besar, makanya kelihatan kan gitu. Tapi persoalannya yang dari 18
Februari maghrib sampai dengan balik tanggal 9 pukul 19 tanggal 17-nya, apakah itu bukan hilal? Iya, benar sekali. Mungkin pada saat itu tidak terlihat karena kan banyak faktor dari data yang kemarin itu adalah cuaca ya, Prof ya. Bukan, salah satunya. Bukan saja cuaca, itu kan pada saat tanggal 9 pukul 19 itu kan di bawah ufuk. Itu kan pukul 19, berarti bulan itu di bawah ufuk, tidak akan kelihatan. Tidak akan kelihatan. Jadi kenapa orang Kemendag mengirimkan ribuan orang ke seluruh Indonesia kalau orang bulannya di bawah ufuk kok nggak bakal kelihatan. Kemudian nanti terjadi pada 18 April pagi sebetulnya ada ufuk di ufuk timur di sana, di ufuk timur ada. Tapi kalah oleh sinar matahari, nggak kelihatan lagi kan. Kira-kira kalau dari Indonesia dengan negara tetangga, dari negara mana tuh Prof bisa terlihat? Iya, harus kelihatannya harus nanti mungkin di barat di Amerika di sana. Amerika itu baru terlihat. Baru kelihatan. Ya. Oke. Jadi persoalannya itu. Nah, mungkin tapi misalnya udah jam 10-an, nah, mungkin di Amerika bisa kelihatan itu jam 10 pagi. Karena udah tambah besar, kemudian di sana pas maghrib. Oke. Nah, itu yang anunya. Jadi artinya bahwa begini loh, yang namanya konjungsi ya. Konjungsi itu terjadi jebret di detik yang sama di seluruh dunia. Di seluruh dunia. Jadi kalau bedanya adalah kalau di kita pada 17 Februari pukul 19.01, kalau di negara Greenwich, lain, di Greenwich di London itu dekat London itu dikurangi 7, jadi pukul berapa? 19 kurangi 7, 12.01. Tapi saya barangnya sama, bulannya cuma 1 kok. Ya baik Prof. Prof, ini saat ini kan pemerintah Indonesia nih menggunakan kriteria Imkanur, Rokyat Mambims. Nah, tinggi hilal itu di sini minimal 3 derajat dengan elongasi 6,4 derajat. Nah, secara ilmu geomatika dan juga astronomi ini, apakah angka kriteria ini tuh sudah ideal gitu, Prof? Dan itu juga sudah valid? Itu kekeliruan saintifik yang sangat berat itu. Oke, jadi yang benarnya seperti apa, Prof? Ya, tidak ada syarat Imkanur itu tidak ada. Harusnya tidak ada patokan angka tersebut. Loh, sekarang begini. Tadi pukul 19.01 terjadi konjungsi di Jakarta, Jakarta. Pada saat itu di Greenwich itu pukul 12.01. Greenwich ya. Di Seattle itu pukul kurangi 8 lagi. Jadi sekitar pukul 4-an lah begitu ya. 4 sore. Tapi masih 16 Februari. Oke. Ya, karena dikurangi bedanya dari kita kan kira-kira 12 jam, katakanlah 12 jam ya. Jadi dikurangi 12 itu masih pukul 9. Tanggal 16, masih tanggal 16. Nah, sekarang sekarang dengan referensi Jakarta ya. Ini kan bulan membesar kemudian terbit di timur. Pada katakanlah pukul 6 pagi, 18 ya, udah 18 Februari loh ya. Pada pukul 18 Februari di Jakarta, di Seattle itu mungkin maghrib. Seattle di Amerika Serikat, tapi 17 Februari. Kita sudah 18. Di sana 17. Di sana 17 maghrib. Kelihatan hilalnya besar. Karena tadi setiap jam kan bertambah besar ini. Iya, betul. Nah, orang di Amerika sudah harus berpuasa 18 Februarinya. 18 Februarinya. Sementara kita karena hilalnya tidak kelihatan, kemudian Departemen Agama menetapkan tanggal 19 Februarinya. Loh, jadi artinya kita yang di timur itu malah 12 jam lebih lambat daripada orang Amerika. Kita lebih mundur lagi gitu ya, Prof ya? Iya, seharusnya kita ini selalu 12 jam di depan orang Amerika, selalu. Berarti bukan lagi dikatakan ada celah kelemahan, bahkan ini kekeliruan saintifik. Kekeliruan saintifik yang harusnya tidak terjadi karena kita jadi terlambat gitu ya, Prof. Iya. Saya punya anak saya di Amerika sudah 26 tahun ya. Setiap bulan kami telepon. Kalau di sini maghrib ya. Telepon. Sebentar Pak mau sholat subuh dulu.
Artinya subuh yang saya 12 jam yang lalu, dia baru akan subuh kan gitu. Betul. Selalu seperti itu. Karena dia 12 jam di belakang saya. Kok tiba-tiba dalam Ramadan ini semua sholat subuhnya, semua sholat isya'nya dan sebagainya, semua ibadahnya itu jadi 12 jam. Kita nih 12 jam di belakang orang Amerika. Itu kan keliru, betul. Keliruan saintifik yang sangat luar biasa. Kenapa tidak menyadari ini? Ayo, kalau kita silakan buktikan. Semua ada datanya. Ada datanya, saya. Ada hitungannya gitu ya, Prof ya. Dan ini gerhana bulan yang kemarin tanggal 3 yang baru aja terjadi. Itu juga saya sudah hitungkan juga itu. Salah satu pertimbangan bahwa yang menyatakan yang terjadi kemarin penentuan 1 Ramadan itu adalah kekeliruan. Kita harusnya terlambat. 18 Februari sudah 1 Ramadan. Bukan 19 Februari. Baik, Prof, ini kan banyak juga masyarakat bingung gitu ya, Prof ya. Kenapa sih dengan adanya teknologi observatorium yang sangat canggih nih, umat Islam tuh sering banget gagal untuk menyatukan kesamaan hari raya, Prof, untuk penentuannya gitu loh. Selalu terjadi perbedaan ya, tadi berangkat mungkin dari parameternya ruqyat dan juga secara hisab gitu ya, Prof. Jadi pastinya akan berbeda nih, karena kan sudut pandang parameternya berbeda begitu ya, Prof ya. Betul. Nah, di mana sebenarnya bottleneck-nya untuk titik buta dari metode pengamatan fisik ruqyat dan di VLE ini itu seperti apa sih, Prof? Sekarang saya akan tunjukkan data kita juga nih ya. Iya. Pada tahun 1973, Department of Defense Amerika Serikat itu membangun yang dinamakan Global Positioning System, GPS. Ya, kita sudah punya GPS. Itu tahun 73, biayanya itu 12 miliar dolar. Proyeknya itu selesai tahun 93. 93. Jadi 1973 selesai 1993. Biayanya 12 miliar dolar. Kemudian artinya 12 miliar dolar itu setahun. Bukan 12 miliar dolar ya. Dirupiahkan itu menjadi kira-kira ini kursnya saya anggap kurang lebih sekitar 16 ribuan. Jadi 180 triliun. 180 triliun per tahun. Bukan. Selama range tadi. Sama proyek dari 1973 sampai 1993. Setelah 1993, maintenance-nya per tahun itu 1,8 miliar dolar per tahun. Setelah 30 tahun itu menjadi 27 miliar dolar, 27 triliun per tahunnya ya, 27 triliun. Berarti kalau 30 tahun adalah 810 triliun dolar. Kalau dijumlahkan tadi initial cost-nya 180 triliun, sekarang ditambah maintenance up selama 30 tahun itu 810 triliun, itu kira-kira 990 triliun rupiah. Itu bisa untuk bangun IKN, dua biji, 2 IKN, ya. Dengan kos sebesar ini, gitu, Prof. Kos seperti itu. Oke. Itu Amerika. Tapi kemudian Rusia mengembangkan dinamakan GLONASS, seperti GPS juga. Kemudian Uni Eropa membangun Galileo, ya. Kemudian Cina membangun juga agak lupa nama Beidou atau apa namanya gitu, Beidou. Jadi artinya kok 4 center of technology di dunia itu berapa itu khususnya membangun itu? Apa gunanya? Dulu pada zaman saya belajar di Amerika itu, navigasi itu menggunakan bintang. Karena menggunakan bintang maka harus malam hari, karena bintang tidak kelihatan kalau siang hari ya. Jadi harus visibility bintang. Visibility, melihat bintang. Lihat bintang harus. Lihat bintang. Kalau siang hari bintangnya nggak ada ya nggak bisa bernavigasi. Gitu? Ini proyek Global Positioning System yang kemudian ada GLONASS, ada Beidou, ada Galileo, Uni Eropa itu tergabung dalam namanya Global Navigational
Satellite System, Global Navigational Satellite System (GNSS). Nah itu dalam rangka supaya tidak harus usaha melihat bintang. Sehingga sekarang orang pakai HP, orang Gojek itu 200 meter belok kanan, 100 meter belok kiri. Kan gitu. Anda saya kirim Sherlock, bisa lihat cari rumah saya tanpa tanya kemana-mana. Itu adalah teknologi untuk mempermudah manusia, ya toh, supaya tidak usah melihat bintang, bernavigasi di siang hari, dia tidak siang malam, tidak ada bedanya. Sekarang bagaimana umat Islam kok harus melihat bulan untuk percaya bahwa ada bulan? Coba, apa enggak ini kekeliruan yang sangat luar biasa ini? Jadi intinya adalah hilal itu tidak harus kelihatan. Jadi imkan ru'yat itu adalah kriteria yang nonsens. Secara saintifik dihilangkan saja, itu nggak ada gunanya. Karena kita tidak cukup dengan hitungan aja udah bisa ketahuan ya, Prof ya. Saya bukti 3 Maret yang 3 Maret gerhana bulan ya, gerhana bulan total 3 Maret itu adalah bukti bahwa awal Ramadan itu harus jatuh pada 18 Februari. Nah, Prof, karena ya kalau secara mata telanjang manusia ini kan mengalami ilusi optik itu atau hilal fiktif jika dibandingkan dengan perhitungan matematika astronomi itu gimana? Jadi nggak perlu itu ya? Nggak perlu, tidak perlu. Cukup dengan hitungan itu tadi sebenarnya udah cukup. Cukup dengan hitungan. Dan itulah kemudian konsep dari kalender Islam global itu adalah seperti itu. Karena meskipun hilal itu tidak kelihatan, ada wujudnya besar dan bisa kita hitung dengan sangat akurat. Bisa dengan sangat akurat. Perubahan setiap menitnya itu bisa dihitung dengan sangat akurat. Oke, baik Prof. Ya. Kita akan bahas lagi nanti lebih tuntas Prof di kesempatan segmen selanjutnya nih Prof. Seperti apa lebih dalam lagi terkait dengan pandangan Prof. Tono. Dengan metode secara astronomi dan juga hitung-hitungan yang secara fakta itu tadi. Baik. Usai jeda ya Prof ya. Baik pemirsa, kita masih akan terus membahas lebih dalam ini dengan Prof. Tono terkait seperti apa sih sebenarnya pandangan yang menilai bahwa sebenarnya metode ruqyah ini itu kan tadi pandangan secara sunnah gitu sudah bisa ditinggalkan karena sebenarnya di era modern seperti ini kita sudah bisa dengan kecanggihan teknologi yang ada nih menghitung secara fakta by data science gitu ya Prof ya, dan sudah seyogyanya nih bisa bergeser sebenarnya metode ini. Jadi sebenarnya kalau menurut Anda sendiri Prof selaku peneliti seperti apa Prof terkait dengan pandangan seperti ini secara teologis nih Prof? Baik, ya itu memang ada hadis yang bunyinya itu lafaznya itu sumu li ru'yatihi, berpuasalah kamu karena melihat hilal. Baik. Wa aftiru li ru'yatihi, artinya mengakhiri puasa itu ketika melihat hilal juga. Baik. Cuman harus diingat bahwa itu ada ilatnya, ada penyebabnya. Oke. Penyebabnya adalah hadis lain. Inna, kata Nabi, inna ummatun ummiyatun. Kami adalah umat yang ummi. Lanak tubuh, kami tidak bisa menulis. Lanak sibu, kami tidak kita bisa menghisab, kita tidak bisa menghitung. Nah, sekarang kalau sumuli ru'yatihinya itu dianggap sunnah, mengapa menjadi ummi itu tidak sunnah juga? Ya toh? Iya. Jadi ini adalah hanya mencomot-comot yang untuk keperluan cari proyek itu sebetulnya kan gitu. Jadi sebenarnya penggunaan metode ruqyah tadi itu sebenarnya di era modern seperti saat ini tuh sudah tidak diperlukan. Sesuai begitu ya Prof tidak ya? Sesuai. Karena apa? Karena misalnya kalau misalnya itu memang sebagai sunnah, kenapa yang sebagai sunnah sebagai umat umminya itu nggak dipukul rata aja semuanya gitu ya Prof? Tidak dilaksanakan juga. Anda nggak usah belajar menulis, nggak usah belajar menghitung, nggak usah sekolah lah ibaratnya kan, udah sebagai alamiah saja kan gitu. Itu kan Sekarang kita berlomba-lomba jadi orang pintar kok. Justru dianjurkan. Jadi Islam itu adalah sangat rasional. Bahwa kalau misalnya memang sekarang kita sudah bisa menghitung, bahkan kita bisa memprogram. Sebelum Anda datang tadi, saya menghitung 300 tahun gerhana total bulan selama 300 tahun.
sejak tahun 1800 sampai 2100, 300 tahun. Baik Prof, berarti dengan adanya bisa metode ini dihitung, lalu dengan kecanggihan teknologi saat ini, jika nih Prof seandainya ya sepenuhnya Indonesia nanti menerapkan menggunakan arah kiblatnya adalah kalender global nih Prof. Tantangan terbesar itu transisi dengan penerapan kalender global ini yang akan dihadapi oleh Kementerian Agama sendiri dan juga masyarakat awam itu seperti apa Prof? Kalau dari pandangan Anda, pendapat Anda seperti apa? Memang ini ini adalah merubah kultur itu yang paling susah memang kan gitu. Merubah kultur dan apalagi anggapan anunya itu kan pokoknya. Nah, itu kalau udah pokoknya ya udah memang susah. Tapi kan mau tidak mau ini harus terus disuarakan, digaungkan kan, dididik kan. Masyarakat itu harus dididik, jadi umat itu harus dididik. Jadi menurut saya ini pekerjaan berat. Persoalannya memang orang yang berjuang seperti saya mungkin tidak banyak juga kan gitu. Nah, saya mengajak, mari para ilmuwan dan para yang bergabung gitu ya, mau menyuarakan ini. Ya. Karena ini kita harus melek begitu ya. Sebenarnya hal ini bagaimana orang Amerika, Eropa, Cina, Rusia meninggalkan visibilitas bintang navigasi supaya dengan teknologi dengan lebih mudah, kita malah cari yang lebih susah itu. Balik lagi ke tradisi. Padahal realitanya kita juga belajar terkait itu tadi. Baik Prof. Sebenarnya agak blunder ya Prof. Nah Prof, kita boleh nggak bahas sedikit nih Prof, kita membedah sedikit terkait dengan spesifik Lebaran tahun ini nih Prof, di tahun 2026 1447 Hijriah berdasarkan perhitungan astronomis Prof. Ini yang Anda pegang saat ini bagaimana nih posisi matematisnya Prof? Bisa dijelaskan Prof posisi matematis hilalnya? Saya harus lihat datanya di sini, tapi kalau misalnya secara kasar, kalau boleh dijelaskan secara kasar aja gini. Pada 19 Maret yang akan datang itu posisi hilal itu sangat rendah. Baik. Jadi memang konjungsinya memang sebelum maghrib. Jadi artinya hilal itu sudah masih di atas ufuk. Tanggal 19 Maret nanti Prof. Ya, 19 Maret. Cuman persoalannya di seluruh wilayah Indonesia itu mungkin ketinggiannya ya kalau mau saya harus lihat datanya ya. Tapi intinya adalah sangat rendah. Lebih rendah dari kriteria 3 derajat dan 6,4 derajat yang dianukan oleh elongasi tadi ya, Mabims. Itu. Kecuali di Aceh. Di Aceh itu kriteria ketinggiannya terpenuhi lebih dari 3 derajat, tapi elongasinya itu kurang dari 6,4 derajat. Elongasinya. Derajatnya lebih tinggi, namun elongasinya lebih rendah. Kurang, ya. Padahal sebetulnya Mabims itu kan pokoknya 2 kriteria itu tidak bisa ditawar. Harusnya seperti itu, pokoknya 3 derajat dan juga elongasi 6,4. Minimum itu. Jadi kalau Kemenag konsisten dengan kriterianya Mabim, mereka akan istimewa lagi. Istimewa lagi. Nah, tapi menurut perhitungan hisab tanggal 20 Maret itu sudah 1 Syawal begitu ya. 1 Syawal. Artinya gitu, apalagi ini sudah lebih bagus jauh lebih bagus daripada awal Ramadan kan. Awal Ramadan itu kan di bawah ufuk. Kalau ini kan sudah di atas ufuk. Berarti bisa dikatakan besar kemungkinan nih kalau kita parameternya secara Mabims itu akan jatuh pada tanggal 21. Betul. Kalau Kemenag sangat strict dengan kriterianya. Tapi kira-kira 2 tahun yang lalu, saya agak lupa ya, 2 tahun yang lalu barangkali. Karena kita sama-sama begitu ya, Prof. Ya, sama-sama. Akhirnya Kemenag menetapkan pokoknya di Aceh itu bisa kelihatan gitu loh. Padahal itu sebetulnya dari kriteria masih kurang. Masih kurang kalau acuannya tadi kriteria yang ditentukan pada saat itu ya. Malah ada rumor ya, itu kemudian dikirimkan peruqyat dari Jawa Timur katanya untuk bersaksi melihat hilal. Padahal orang-orang Aceh sendiri tidak melihat hilal. Melihat. Iya. Jadi itu saya tidak tahu persisnya, tapi rumornya yang terjadi seperti itu. Jadi ini juga nggak tahu kalau kira-kiranya Kemenag sangat strict dengan kriterianya, ya mereka akan berbeda lagi. Ya Prof, ini kalau dari sudut pandang Anda dan hitungan Anda Prof, penentuan menjelang sidang isbat nanti, ini secara teknik dan juga metrik nih Prof, berapa angka tepat derajat ketinggiannya dan juga elongasinya, bisa dijelaskan nggak Prof? Ya, saya harus ada ya. Iya, silakan dilihat datanya.
Atau mungkin boleh yang tadi Prof sebutkan dari sisi Aceh gitu ya, paling barat Indonesia. Iya, iya. Nah, pada 19 Maret 2026 yang akan datang di Banda Aceh itu, artinya kita mengambil yang paling paling barat, karena paling barat itu kan paling besar. Itu ketinggian bulan itu 2 derajat 59 menit. 16 Maret tuh Prof? 19 Maret. 2 derajat 59 menit. Berarti kurang dari kurang dari 3 derajat juga ini. Kemudian elongasinya 5 derajat 23 menit. Nah, padahal syaratnya MABIMS itu kan 3 derajat dan 6,4 derajat. Jadi sebetulnya kalau di Banda Aceh tidak terpenuhi, pasti ke timur pasti lebih rendah. Pasti lebih rendah lagi. Yang paling barat aja tidak terpenuhi begitu ya Prof? Paling barat aja tidak terpenuhi kan. Jadi itu seharusnya kalau Kemenag konsisten dengan kriteria MABIMS-nya, mereka akan melakukannya 21 Syawalnya 21 Maret. 21 Maret, 1 Syawalnya. Kalau konsisten dengan kriteria MABIMS itu tadi ya Prof ya. Berarti kalau saya sudah 20 Maret sudah pastikan itu. Sudah pastikan. Oke. Nih Prof, jika berarti nih Prof, kalau dari hitung-hitungan Anda kan sudah jelas pasti tanggal 20 penentuannya. Namun jika Kemenak ini kekeh gitu ya dengan kriterianya yang MABIMS terapkan, padahal notabene kalau dari hitungan ini kan jauh di bawah gitu ya Prof, jauh lebih rendah. Pasti titik yang paling logis gitu untuk penentuan 1 Syawal adalah di tanggal 21 gitu ya Prof. Bisa dikatakan seperti itu. Kalau bagi Kemenag ya. Bagi Kemenag. Kalau acuannya kriteria MABIMS tadi. Baik. Karena hilang sudah besar loh sebetulnya. Karena kalau misalnya ditunggu, tadi kan ketinggiannya kan 2 derajat berapa tadi? 2 derajat. 2 derajat 1 tadi Prof. Sama elongasinya 5,53. Nah, itu 2 derajat itu kalau meninggu maghrib berikutnya itu berarti tambah 12 derajat kira-kira. Wow. Tambah 12 derajat. 24 jam itu 12 derajat. Iya, kira-kira lah itu. Kira-kira seperti itu. Nah, Prof, ini kalau kira-kira nih pada saat hari itu tiba tanggal 19 nanti nih cuacanya buruk, terus juga ya itu tadi tidak bisa terlihat, berarti yang paling mungkin yang akan diterapkan oleh Kemenak adalah tetap 21. Itu tadi ya 21 ya. Namanya istiqmal itu menggenapkan. Jadi tanggal 20 Maret mereka masih berpuasa. Kemenag masih berpuasa. Menghendaki umat Islam Indonesia berpuasa. Kalau saya sudah tidak. Baik. Nih Prof, ini kan sering kali ya Prof pada saat sidang isbat itu ada laporan bahwa di daerah tertentu ini tidak melihat hilal. Padahal secara astronomis posisinya ini juga udah di bawah ufuk atau negatif gitu Prof. Nah, bagaimana Anda menjelaskan fenomena anomali ini Prof? Iya tadi. Secara keilmuan. Ya tadi sudah saya jelaskan kan bahwa sebetulnya hilal itu bertambah besar. Artinya ukurannya loh ya, persentase penyinarannya itu kira-kira hitungan kasarnya itu 0,03% per jam. 0,033 per jam. Jadi artinya kalau sudah 24 jam dikalikan aja itu kira-kira itu. Tapi memang tidak linier ya, itu hitungan yang sangat kasar sekali. Nah, kalau untuk menghitungan yang akurat ya harus pakai dalil rumus astronomi, matematik gitu ya. Nah, jadi intinya adalah meskipun hilal itu di bawah ufuk seperti yang Ramadan kemarin, setiap jamnya itu bertambah besar. Padahal kita akan berpuasa itu kan kira-kira jam 4 pagi kan. Itu kan sudah terjadi dari jam 19 sampai jam 4 itu kan berarti 3 ditambah 4, 7 jam lagi loh. Masih 7 jam, setiap jamnya itu bertambah besar 0,03%. Bapak itu tidak kelihatan? Iya. Tapi hitungan astronomis dengan sangat akurat bisa menentukan itu. Baik, berarti kalau seandainya nih Prof, Anda dihadapkan di sidang isbat gitu ya, dengan para ulama pada saat di sidang isbat nanti itu secara grafik, secara parameter valid,
ini yang paling pertama yang akan Anda tunjukkan ini untuk meyakinkan mereka parameter yang seperti apa, Prof? Ya gini, Pak, dua tahun yang lalu, tahun yang lalu ya, mungkin setahun yang lalu lah sebetulnya, menterinya masih Pak Yakut. Saya ada dalam tim hisab ru'yat itu. Saya masuk dalam tim hisab ru'yat. Saya ikuti sidang isbat sekalinya saya ikuti sidang isbat. Pada saat itu ditetapkan bahwa karena ketinggiannya hilal sangat rendah, akhirnya istimam, menggenapkan. Tapi saya kemudian ada yang keberatan enggak? Saya ngacung pada saat itu ya. Menterinya masih Pak Yakut. Iya. Saya ngacung. Pak Menteri, saya bilang, hilal memang tidak kelihatan hari ini. Saat sekarang ini maghrib ini. Itu kan di sidang isbat. Jadi kan kira-kira jam maghrib lah itu ya. Maghrib lewat ya. Maghrib lewat ya. Tapi nanti jam 4 pagi, itu 7 kali lebih besar dari itu loh, saya bilang. 7 kali lebih besar. Itu pasti hilal. Masa bukan hilal, saya bilang. Terus Pak Menteri menjawabnya, ya nanti kita pertimbangkan itu. Jadi memang saya dan itu jawaban itu sudah saya duga gitu. Iya, pasti akan. Karena ilmunya ilmu pokoknya. Acuannya tetap ilmu pokoknya. Ya, pokoknya itu harus berjalan. Jadi memang itu sebetulnya makanya saya secara memang ini perjuangan yang sangat berat. Jadi kalau misalnya saya diikutkan lagi, ya saya akan melakukan seperti itu. Tapi saya sudah tidak tertarik lagi ikut itu. Baik, Prof. Ini kalau dikomparasi nih, Prof, posisi hilal di Indonesia dengan negara-negara tetangga, kira-kira visibilitasnya itu seperti apa, Prof, untuk melihat keseragaman hilal ini? Kalau untuk Syawal nanti, Syawal nanti. Saya kira sama di Malaysia juga sekitar itu. Jadi Malaysia, Brunei itu sama ya? Saya di Singapura, Brunei dan saya kira mereka tanggal 20 secara begitu, hitungan Prof? 21. Oh, 21. Ya, secara hitungan kasar mereka akan 21. Oh, mereka akan 21. Karena mereka kan menggunakan kriteria MABIMS. Tadi MABIMS-nya kan nggak saya bisa kan kalau lihat kan kalau misalnya berapa di tapi saya kira Aceh itu sudah cukup Banda Aceh itu. Baik, Prof. Kita akan bahas lagi ntar secara gamblang dengan Prof juga memperlihatkan kepada kami, kepada saya dan juga pemirsa seperti apa nih kalau dari teknologi yang Prof gunakan. Pemirsa, pada kesempatan kali ini saya akan langsung melihat nih bersama Prof Tono teknologi yang beliau gunakan sebagai parameter untuk menghitung secara saintis begitu ya, Prof, ya, secara astronomi, hitung-hitungannya. Kenapa Prof Tono yakin betul bahwa yang kemarin terjadi yang ditetapkan versi parameter MABIMS itu sebenarnya kekeliruan gitu ya, Prof, ya. Bisa katakan seperti itu. Tadi juga Prof sempat menjelaskan sama saya terkait masalah gerhana bulan yang baru aja belum lama terjadi tanggal 3 Maret. Itu salah satu bukti yang menguatkan bahwa penetapan 1 Ramadan kemarin yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia ini sebenarnya kekeliruan ya, Prof, ya. Itu salah satu parameter yang bisa. Itu sebenarnya seperti apa, Prof? Boleh dijelaskan, Prof? Gerhana bulan total itu tidak mungkin terjadi pada hari ke-13 bulan Komariah. Bulan Komariah. Tidak mungkin. Bulan lunar ya, lunar month. Itu selalu terjadi di 14 hari ke-14 atau 15, bahkan mungkin 16. Mungkin 16, 14, 15, 16. Jadi kalau misalnya kemarin gerhana bulan itu tanggal 3 Maret, kalau dihitung mundur ke belakang itu 1 Ramadan itu harus jatuh pada 18 Februari. Karena kalau pada 19 Februari itu berarti hari ke-13 gerhana bulan itu, dan itu tidak mungkin. Tidak mungkin. Nah, saya kemudian boleh dibuka, Prof? Ya, sebentar. Nanti lagi loading ya. Kemudian saya melakukan, tadi dalam perjalanan Anda ke sini itu, saya melakukan hitungan selama 300 tahun. 300 tahun? 300 tahun. Dari tahun 1800 sampai 2100. 300 tahun loh. Ya. 300 tahun. Saya hitung. Pada tahun 1801 sampai 1900, yang hari ke-14 itu ada 24 hari. 24 hari. Berarti 38,7%. 24 tahun. Oh, days. Oh ya, 24 hari. Iya. Nah, yang 15 hari, yang hari ke-15 itu ada 26 hari, berarti 41,9%. Oke.
Yang hari ke-16 ada 12 hari atau 19,41. Baik, berarti bisa dikatakan dari data semua ini nggak ada tuh di hari ke-13 ya, Tidak Prof ada. ya? Ini dari 1801 sampai 1900. Sekarang kita lihat yang 1901 sampai 2000. 2100. Kurang, 2000 dulu. Oke, 2000 dulu. Hari ke-14 gerhana bulan ada 29 hari atau 41,4%. Hari ke-15 ada 31 hari, 44,3%. Hari ke-16 ada 10 hari, 14,3%. Oke, 100 tahun berikutnya, 2001 sampai 2100 ya. 2100. Jadi yang akan datang ini. Iya. Hari ke-14 terjadi 29 hari, 29 kali artinya 34,1%. Kalau hari ke-15 ada 43 hari atau 50,6%. Kalau hari ke-16 itu ada 13 hari atau 15,3%. Jadi tidak ada gerhana total, lihat ini yang klip-klip ini. Ya. Tidak ada gerhana total terjadi di hari ke-13 kalender bulan selama 3 abad. Selama 3 abad tidak pernah terjadi gerhana bulan itu di hari ke-13 bulan Komariah. Komariah. Termasuk yang kemarin, kalau kemarin tanggal Ramadannya tanggal 19, berarti hari ke-13. Iya. Tidak pernah terjadi. Tapi kalau penetapannya 18 itu tepat di hari ke-14. Hari ke-14 itu. Semakin menguatkan. Jadi dan itu data ini adalah data dari NASA ya. Ada katalog NASA katalog. NASA katalog nih. NASA katalog on lunar eclipse ya. Ada 5.000 tahun ya, ada 5.000 tahun. Jadi 5 milenium. Jadi kalau ada yang keberatan dengan saya, silakan hitung sendiri. Datanya yang bisa dihitung. Saya sudah hitung 300 tahun. Ya mudah-mudahan saya bisa tambahkan juga sampai 5.000 tahun ya. Tapi tentu saja ya perlu waktu lah gitu. Jadi itu tidak pernah terjadi pada hari ke-13. Itulah satu bukti bahwa kemarin 1 Ramadan itu harus jatuh pada 18 Februari. Bukan 19 Februari. Baik, Prof Tono, ini kan Anda tidak hanya teori, tapi juga mengembangkan algoritma dan juga aplikasi atau software astronomi untuk memantau nih, Prof, posisi benda langit. Lalu juga apa keunggulan akurasi dari sistem yang saat ini Anda kembangkan dibandingkan dengan aplikasi astronomi konvensional lainnya? Sebetulnya saya mengembangkan sesuatu yang tidak dikembangkan orang lain. Kalau sudah ada orang lain yang reliable, saya tinggal cek aja gitu, saya tes. Coba tes dengan ini, tes dengan ini. Betul. Kalau itu saya pakai itu. Oke. Baru kalau misalnya ada sesuatu, misalnya ini untuk mengetahui gerhana bulan total itu terjadi pada hari apa aja itu, baru saya bikin program sendiri gitu. Jadi saya tidak kemudian menggambarkan semuanya sendiri, tidak. Kalau seperti itu ya berarti apa ya? Kita berarti mengulang pekerjaan orang lain kan gitu. Iya, Jadi saya tidak. Bagi seorang peneliti itu hal yang gimana ya, Prof ya? Iya. Jadi ada tantangan. Jadi yang sudah ada, kalau sudah ada ya saya tinggal cek apakah programnya itu reliable atau enggak. Gitu. Kalau reliable udah pakai itu aja. Tapi karena ini Prof merasa ada yang kurang reliable, jadi Prof... Bukan reliable, belum di cover, saya tambahkan gitu. Oke. Baik, untuk melengkapi ya Prof gitu ya. Nah Prof, ini tentunya saya dan juga pemirsa nih banyak yang bertanya nih, penasaran banget sama dengan validitas dari data yang Profesor gunakan dalam software yang saat ini Prof terapkan buatan Prof sendiri. Boleh nggak sih Prof dijelaskan ulang nih Prof? Simulasi posisi hilal di tahun 2026, posisi hilal Syawal. Syawal 2006 ya. Dari aplikasi atau software yang buatan Prof sendiri ini, boleh disimulasikan kepada kami? Ini bukan buatan saya sendiri karena saya menggunakan seperti tadi. Yang Anda kembangkan maksud kami? Iya, ya kalau yang sudah ada orang bikin ya kenapa saya bikin? Oke, baik. Prof kembangkan maksud kami. Pakai tinggal di cover gitu, melengkapi gitu ya Prof? Iya. Tinggal saya menyajikannya saja kan gitu. Baik. Jadi tidak semuanya saya kembangkan sendiri. Nah ini pada Syawal 1447 nih ya. Nah pada tanggal 19 Maret yang akan datang itu ijtima terjadi pada jadi gini, seperti tadi saya jelaskan. Ijtima itu terjadi jebret satu waktu, satu saat.
detik yang sama. Di Brisbane terjadi pukul 1.23. Lebih. Maaf, di Brisbane, di Greenwich itu dekat London ya. Pukul 1.23. Nah, tapi di Gisborne pada saat itu sudah masih 19 Maret tapi sudah pukul 14.23. Sudah lebih dulu. Gisborne itu New Zealand. New Zealand, kota paling timur di New Zealand. Di Indonesia masih 19 pukul 8.23. Setengah 9 pagi ya. 9 pagi. Tapi di Seattle itu masih 18 Maret. Amerika ya. Pukul 18.23. Itulah sebabnya ini kan mulai malamnya kan di sini. Seattle kan kira-kira di sini nih. Nah, jadi ini belum malam, masih 18.23. Masih mungkin malamnya sekitar pukul 20-an barangkali atau 19 sih. Nah ini penyinaran bulan 0,0%, karena saat konjungsi itu kan 0,0%, karena matahari mendahului bulan, mengejar bulan, sehingga bulan yang tersinari itu adalah 0%, dead moon. Nah kemudian saya gerakan setiap per jam, pukul 1 jam pertama belum kelihatan. Nah 2 jam berikutnya di Greenwich itu pukul 3.23. Di Gisborne itu pukul 16.23. Di Indonesia sudah pukul 10.23 di Jakarta. Di Jakarta. Di Seattle udah masih 18 Maret tapi pukul 20.23. Ini mungkin menjelang maghrib ini. Kemudian nah, kemudian sekarang maghrib di Gisborne, ya. Ini kan maghrib di Gisborne. Oh iya, ini kan malam lagi nih. Ini kalau saya gerakan sini, ini malam nih. Ya udah 20.23 tuh. Nah, ini di maghrib di Gisborne. Perbesaran hilalnya sudah 0,6%. 0,6%. Ketinggian hilalnya minus 1 derajat, 43 menit. Masih di bawah ufuk ya, masih di bawah ufuk. Elongasinya 32 derajat. Tapi ini sudah hilal ini. Udah hilang. Udah kok 0,6% kok. Kalau setelah ijtima, setelah konjungsi itu pasti hilang. 1 detik setelah konjungsi itu pasti hilang terbentuk. Pastilah terbentuk. Berarti bisa dikatakan secara empiris kita bisa tarik kesimpulan bahwa kalau dari acuan teknologi yang Prof kembangkan ini dengan mantap gitu ya, kita katakan bahwa 1 Syawal itu adalah 20 Maret 2026. Itu artinya yaitu Idul Fitri 20 Maret 2026 kalau dari penggunaan software yang Profesor Tono gunakan saat ini, pemirsa. Nah misalnya ini maghrib di Jakarta ya, maghrib di Jakarta pada 19 itu ketinggiannya ketinggian hilalnya 1 derajat 54 menit lah. Elongasinya 5 derajat 10 menit di Jakarta ini. Di Jakarta. Itu kan kurang dari kriteria. Kurang dari 6,4 kurang. 3 dan 6,4. Tapi ini sudah hilangnya, lihat nih. 0,24%. Lalu buat apa lagi menunggu kriteria 6,4 itu? Secara hitung-hitungan. Iya, sudah tidak ada gunanya kriteria itu. Secara saintifik itu tidak ada gunanya. Itu blunder. Scientific blunder menurut saya. Scientific blunder ya. Prof, ini kalau dari teknologi algoritma dan juga aplikasi presisi semacam ini, Prof, pernah nggak sih Anda ditawarkan atau uji validitasnya tuh secara resmi di hadapan lembaga begitu, Prof? Lembaga seperti BRIN atau Kementerian Agama, bagaimana respon objektif mereka? Belum pernah diminta kalau yang ini ya. Belum pernah ya? Iya. Namun kira-kira seandainya Prof ditawarkan itu apakah? Ya, saya bersedia. Bersedia Prof ya? Tapi saya tidak mau menawar-nawarkan diri loh ya, saya tidak mau. Namun kalau saya mengajukan proposal ya, enggak mau saya. Tapi kalau saya dipanggil, insya Allah saya datang. Oke. Baik, Prof. Saya bukan mencari proyek ya, saya tidak mencari proyek, itu intinya. Baik, Prof. Ini dengan laju perkembangan AI, Artificial Intelligence ini sendiri, terus juga teleskop robotik nih, Prof. Ini kan semakin presisi, Prof ya. Apakah menurut Anda dalam 1 dekade ke depan, metode isbat tradisional itu akan usang gitu, Prof, dengan sendirinya?
Ada kemungkinan nggak, Prof? Iya, betul. Bahkan sekarang pun sebetulnya kan, jadi gini, pada tahun 2008, ada seorang astronom Jerman itu berhasil memotret hilal siang hari pada pukul 14. 14. Jadi begitu terjadi konjungsi, kemudian beberapa menit kemudian dipotret. Kalau nggak salah 20 menit setelah terjadinya konjungsi tersebut. Siang hari loh, dipotret. Nah kemudian kalau nggak salah berapa tahun kemudian astronom Prancis memecahkan rekor itu pada saat konjungsi dipotret. Ada hilal. Tapi itu tidak diakui oleh orang-orang yang itu bukan hilal katanya. Karena hilal itu adalah nanti kalau saat maghrib kelihatan. Itu. Selalu itu acuannya ya. Kacau itu. Itu kan kacau betul. Kerangka berpikir yang sudah kacau balau kan itu menurut saya. Bagaimana mungkin? Padahal nanti maghrib itu, karena dalihnya kan begini. Kalau bukan saat maghrib itu bukan hilal, oke. Tapi kalau nanti ketinggian hilalnya katakanlah 3 derajat, hilal itu 3 derajat maghrib ya. 3 derajat itu berarti dalam 12 menit hilal itu tenggelam loh. Karena 1 derajatnya itu 4 menit. Jadi kalau ketinggian hilal katanya Mabim itu 3 derajat, itu dalam 12 menit bulan itu tenggelam. Kalau bulan tenggelam kan sudah tidak ada kelihatan hilal lagi. Berarti itu mana hilalnya? Mana hilalnya, oke. Jadi ini argumentasinya itu sangat naif gitu loh. Potret siang hari itu bukan hilal, hilalnya. Tapi ketika hilalnya nggak kelihatan, justru itu dikatakan hilal gitu ya. Karena jadi, itu tadi acuannya kekeh dengan 3 derajat dan 6,4 elongasinya. Jadi itu ilmu pokoknya gitu. Jadi scientific blunder tapi ilmu pokoknya. Dan itu saya tekankan lagi bahwa proyek Ruyyatul Hilal itu mengirim ribuan orang ke itu adalah duit pajak kita, duit masyarakat yang seharusnya bisa dimanfaatkan untuk hal-hal yang lebih bermanfaat, beasiswa untuk anak-anak sekolah, untuk mahasiswa yang kuliah gitu ya. Tapi digunakan dengan tidak bermanfaat, tidak mubazir. Oke, Prof, ini terakhir nih, Prof. Pesan dan juga penutup diskusi kita pada hari ini yang boleh Profesor sampaikan, mungkin Prof, pesan-pesan edukasi untuk para akademisi Muslim khususnya, mahasiswa dan juga para santri ini biar lebih mengedepankan literasi sains dan juga data valid dibandingkan dengan perdebatan fikih. Boleh Prof disampaikan, Prof? Pesan saya adalah, saya bukan astronom. Saya bukan astronom. Spesialisasi saya itu remote sensing ya. Jadi mengambil foto dari satelit, dari foto, kemudian memprosesnya, kemudian jadilah semacam Google Map, Google Earth itu. Jadi saya sangat familiar sekali. Ini adalah latar belakang saya. Astronomi saya belajar sendiri. Jadi intinya adalah saya pengen mengajak para kaum muda, jangan cuman kita ikut pemerintah aja lah, nggak seperti itu. Kita sementara ini sudah dikibulin terus nih oleh para astronom yang mencari cuan dari proyek Ruyyatul Hilal dan sidang isbat itu. Berapa miliar itu sekali sidang itu, ya kan? Kita coba berpikir, belajar. Kalau mau untuk grup diskusi, saya akan dengan senang hati memberikan pelatihan kalau diperlukan. Bagaimana sekarang dengan AI itu membuat program itu yang seharusnya saya bisa, kalau saya lakukan bisa 4 bulanan, sekarang dalam beberapa jam saja selesai. Bisa selesai ya, Prof. Tentu saja kita harus smart ya, kita cek betul apa enggak gitu. Nah, jadi itu mudah-mudahan ini bermanfaat dan para kaum muda, para intelektual yang tidak mengerti astronomi belajar. Internet sudah banyak, grup diskusi. Insya Allah saya akan mau juga memberikan semacam training kalau mau diperlukan. Ya. Baik, berarti besar harapan dari Prof Tono sendiri nih selaku seorang saintis peneliti independen. Ini terhadap integrasi dan juga kaitannya kolaborasi mahasiswa tadi, peneliti juga itu lebih open mind gitu ya, Prof ya. Kita juga jangan naif, kita harus realistis gitu. Nyatanya sekarang dengan kemajuan teknologi kita bisa loh untuk menerapkan itu, mengkolaborasikan itu sehingga nggak ada lagi deh
harusnya perpecahan lah, perbedaan atau debat-debat yang sebenarnya nggak penting, dan apalagi tadi juga ada pengadaan anggaran dana yang seharusnya bisa nggak ada, diminimalisir, kenapa harus ada gitu ya Prof ya. Baik, terima kasih banyak Prof atas kesempatan dan juga waktunya Prof. Sudah berbagi ilmu, sharing juga teknologi yang Prof juga sudah kembangkan, jadi membuat kita lebih melek teknologi nih pemirsa, dan semoga ini juga bisa menjadi bahan pertimbangan pemirsa sendiri. Kira-kira akan lebih percaya yang mana nih, versinya Prof atau dengan Mabims? Itu kalau masalah kepercayaan balik lagi ya Prof, kepercayaan masing-masing. Namun kan gak ada salahnya untuk kita membuktikan suatu hal, apalagi dengan data yang fakta. Gitu. Terima kasih Prof sekali lagi. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya di kesempatan yang lain. Salam sehat selalu Prof. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.